Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Sherena, sharing ala Nurul Aini. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang prokrastinasi. Ada yang tahu apa itu prokrastinasi? Nah, prokrastinasi berasal dari bahasa Latin. Pro yaitu artinya maju, sedangkan krastinus artinya besok. Prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa dengan penundaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang buruk. Namun yang perlu diketahui, tidak semua penundaan dikatakan prokrastinasi. Misalnya ketika sakit, ketika kita ada acara yang memang benar-benar urgent, tidak bisa kita tinggalkan. Nah, ini belum bisa dikatakan sebagai prokrastinasi. Jadi ingat, tidak semua dikatakan sebagai prokrastinasi. Jadi intinya, prokrastinasi ini berkaitan dengan penundaan, entah itu menunda pekerjaan, menunda tugas, maupun menunda hal-hal yang penting yang seharusnya segera kita selesaikan. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri seseorang yang prokrastinasi menurut seorang psikolog. Beliau bernama Joseph Ferrari. Ciri yang pertama yaitu penundaan dalam memulai mengerjakan tugas ataupun pekerjaan. Jadi memang untuk orang yang prokrastinasi ini, dia sedikit memiliki kesulitan dalam memulai mengerjakan tugas ataupun pekerjaan. Jadi terasa berat banget untuk memulai. Ciri yang kedua yaitu keterlambatan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya membuka sosial media, entah itu Instagram, Facebook maupun yang lainnya, dengan scroll-scroll yang sebenarnya tidak penting untuk dilakukan. Ya sebenarnya boleh-boleh saja melakukan hal itu, tetapi ketika tugas atau pekerjaan kita sudah selesai. Ciri yang ketiga, merasa bahwa waktu atau deadline mengumpulkan tugas maupun pekerjaan itu terlalu mepet. Nah, padahal kitalah yang kurang memanfaatkan waktu. Misalnya ketika guru, dosen, ataupun atasan kita memberikan kita tugas atau pekerjaan dengan misalnya dikasih waktu dalam 1 minggu. Nah, seharusnya kita sudah mempersiapkan, kita sudah mulai mencicil, tapi karena kita menunda-menunda tanpa kita sadari ternyata sudah mendekati deadline. Ciri yang keempat yaitu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting-penting banget. Misalnya pergi jalan-jalan atau hangout sama teman-teman. Sebenarnya intinya itu boleh-boleh saja ya, boleh, tetapi ketika kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita. Nah, dan orang yang melakukan prokrastinasi itu dia lebih memilih melakukan hal-hal yang menurut dia menyenangkan gitu. Jadi untuk tugas dia untuk tugas maupun pekerjaan dikesampingkan. Yang terakhir atau yang kelima itu menunggu mood. Ada juga yang mungkin kalian pernah mendengar ingin mengerjakan tugas atau pekerjaan kalau moodnya sudah bagus, kalau moodnya sudah baik. Nah, kalau misalnya kita ngikutin moodnya kita, ya gak bakalan selesai tugas maupun pekerjaan yang seharusnya segera kita selesaikan gitu. Atau mungkin ada juga yang pernah mendengar the power of kepepet. Nah, itu tuh sebenarnya kurang maksimal. Jadi untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang sesingkat, apalagi sudah mendekati hari H, itu sepertinya kurang maksimal. Sampainya kadang ada yang kurang, ada yang tidak sesuai lah, seperti itu.